Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JA Digital Texas. Pada kali ini saya akan membagikan video mengenai aplikasi Pi Network. Yang mana aplikasi Pi Network ini sekarang sudah memasuki pada tahap mainnet tertutup. Yang mana pada tahap mainnet tertutup ini kita sudah dapat untuk melakukan transaksi ataupun barter menggunakan koin Pi yang kita miliki. Tentunya bagi teman-teman pioner yang sudah lulus KYC dan koinnya sudah migrasi ke walletnya. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini yang ingin saya sampaikan adalah informasi terbaru ataupun boleh dibilang rangkuman ya, rangkuman daripada update terbaru yang kemarin itu tanggal 27 Desember 2022. Di aplikasi kita itu ada tampilan baru lebih kurang seperti ini. End of year touch update. Oke, jadi saya akan membagikan sedikit informasinya mengenai pembaruan ataupun info-info terupdate daripada Pi Network pada kali ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, informasi isi daripada informasi terbaru itu tanggal 27 Desember 2022 itu ada 5 poin yang dapat saya ambil. Yang pertama, solusi KYC. Yang kedua, membangun ekosistem. Yang ketiga, wallet migrasi. Yang keempat, segera rilis versi MPV. Dan yang kelima, pembaharuan portal. Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama itu solusi KYC, persiapan untuk open mainnet. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya memang KYC ini sangat diperlukan untuk open mainnet. Karena tentu saja apabila teman-teman kita yang belum lolos KYC akan merasa sedikit sedih begitu. Untuk itu memang tepat pada waktunya core team memprioritaskan KYC untuk diselesaikan sesegera mungkin. Poin yang pertama yang dapat saya ambil dari rangkuman ataupun informasinya adalah peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keamanan. Yang kedua, memperluas KYC ke perintis yang terus meningkat. Yang ketiga, menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis yang telah mengirimkan KYC dan belum menerima hasilnya atau masih pending begitu. Jadi memang di sini sudah diinformasikan bahwasanya 3 prioritas ini akan segera diselesaikan oleh core team lah tentunya. Apabila sudah terselesaikan tentunya open mainnet akan segera dibuka. Karena menurut informasi yang kita dapatkan, yang kita ketahui di roadmap itu dijelaskan, udah berulang kali saya sampaikan bahwasanya open mainnet akan dibuka apabila semua sudah dianggap siap. Oke, selanjutnya Pi Network berada pada titik penting dalam pengembangan enclosed mainnet di mana Pi mampu fokus pada 2 prioritas utama, mengaktifkan KYC massal dan memberdayakan pembangunan utilities ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami membangun ekosistem yang layak untuk siap-siap untuk open mainnet. Oke, ini informasi ini saya dapatkan daripada akun kita, akun Pi Network yang sudah diterjemahkan. Jadi memang di sini prioritasnya 2. Yang pertama KYC dan yang kedua membangun ekosistem. Yang mana ekosistem yang kita ketahui seperti marketplace yang masih belum aktif 100%, sehingga untuk kita berbelanja di situ pun masih belum bisa, sehingga memang ini termasuk prioritas daripada Pi Core Team begitu. Oke, selanjutnya persiapan open mainnet untuk pengembang. Yang pertama, aktifkan SDK pengembang untuk terhubung ke Pi Mainnet. Yang kedua, memberikan dukungan infrastruktur dan konsultasi untuk pengembang.
Dan yang ketiga, partisipasi pengembang yang lebih terarah dan mendidik. Oke, di sini cukup menarik untuk diperhatikan untuk para pioner, bahwasanya memang yang poin ketiga ini partisipasi pengembang yang lebih terarah dan mendidik. Jadi bagi pengembang ataupun developer yang kira-kira nantinya akan curang, itu sudah disaring dulu lah, boleh dibilang disaring dulu oleh core team, sehingga lebih terarah dan mendidik. Saya kira ini memang pembaruan ataupun persiapan yang cukup matang oleh Pi Network untuk menyambut Open Mainnet. Oke, selanjutnya aktifkan SDK untuk terhubung ke Pi Mainnet dan tambahkan lebih banyak fungsi ke Pi SDK yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi Pi yang lebih lengkap dan mudah digunakan ataupun mudah digunakan di Mainnet. Jadi selain lengkap juga mudah begitu. Itu yang masuk prioritasnya daripada core team. Karena seperti kita ketahui memang aplikasi-aplikasi banyak yang menggunakan ataupun sistem yang agak rumit. Jadi di sini Pi Network berusaha sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan bagi para pengguna pioner, pengguna Pi Network nantinya untuk kedepannya, agar apabila nanti sudah masuk mainnet, kita bisa untuk menggunakannya sebagaimana mestinya begitu. Selanjutnya, dorong dan libatkan partisipasi pengembang dan tingkat pengalaman pengembang dengan platform Pi dengan cara yang lebih terarah dan mendidik seperti yang saya sampaikan tadi. Memang di sini Pi Core Team itu dia ingin mendidik kita lah, bagi mungkin teman-teman ataupun pioner-pioner yang agak gaptek begitu, dapat mendidiknya dengan mudah dan tidak terlalu sulit untuk dipahami begitu. Maksudnya lebih kurang seperti itu. Dan memberikan dukungan infrastruktur dan konsultasi untuk pengembang. Oke, memberikan dukungan infrastruktur seperti kemudahan-kemudahan tombol-tombol yang lebih simple dan dapat berkonsultasi ataupun boleh dibilang tanya jawab lah, bertanya seperti apa yang harus dilakukan untuk aplikasi yang terbaru begitu. Seperti yang kita ketahui, banyak marketplace yang sudah bermunculan, tetapi kita masih kesulitan untuk menggunakan ataupun berbelanja di market tersebut. Di sini adalah tempat untuk melakukan ataupun menselaraskan informasi-informasi yang didapat oleh core team. Oke, selanjutnya persiapan Open Mainnet wallet migrasi. Jadi wallet kita pun dipersiapkan sedemikian rupa sehingga tidak salah lah begitu. Yang pertama poinnya adalah verifikasi bahwa Pi sudah benar. Nomor 2, saldo berhasil dimigrasikan ke blockchain mainnet. Yang ketiga, penyesuaian dompet migrasi mainnet. Dan yang keempat, mengizinkan pioner mengakses dan mengelola proses migrasi mainnet. Oke, jadi memang cukup penting wallet ini, karena ini wallet sudah berhubungan dengan penghasilan, ya boleh dibilang penghasilan ataupun pendapatan yang nantinya akan kita nikmati begitu. Jadi ini wallet ini masih masuk dalam prioritas untuk persiapan Open Mainnet begitu. Selanjutnya, pembaruan akan datang untuk pengembang. Jadi selain informasi yang sudah disampaikan, dan untuk ke depan tahun 2023 untuk pengembang itu ada 3 poin yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, pembaruan portal pengembang. Yang kedua, buat daftar periksa aplikasi langkah demi langkah. Jadi langkah demi langkah akan diinformasikan nantinya bagaimana cara-caranya, nanti akan diinformasikan kepada kita. Ini adalah untuk pengembang.
begitu, ataupun untuk yang teman-teman yang ingin ikut seperti bekerja sama di jaringan Pi seperti marketplace ataupun yang lainnya. Yang ketiga, API tambahan untuk aplikasi to Pioneer sedang dikembangkan. Jadi up to Pioneer itu sedang dikembangkan. Jadi ke depan 2023 insya Allah akan selesai begitu. Selanjutnya ini yang terakhir adalah mengenai akan segera dirilis. Yang pertama, versi AMV dari dompet pengembang akan dirilis tersedia pada bulan Januari. Oke, jadi sini sudah dijelaskan bulan Januari itu versi MPV dari dompet pengembang akan dirilis. Yang kedua, perubahan infrastruktur PChat dalam pengembangan. PChat yang ada di aplikasi Pi kita dan Pi browser itu akan dikembangkan begitu. Jadi dalam pengembangan, semoga 2023 terselesaikan begitu. Dan yang terakhir ini adalah yang sangat penting, yang daripada aplikasi demo akan diterapkan begitu. Jadi aplikasi demo ini maksudnya adalah cara-cara, boleh dibilang cara-cara segala sesuatu yang akan kita kerjakan ataupun yang kita akan lalui nantinya akan ada demonya. Seperti ini loh caranya. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya bagi teman-teman yang gaptek mungkin bisa melihat aplikasi demo ini. Karena semuanya akan terarah dan mendidik seperti yang disampaikan tadi. Oke, saya kira ini cukup luar biasa. Pi Network jelas penyampaiannya dan update-nya pun juga cukup jelas. Bagi teman-teman, tetap semangat, tetap optimis, klik petir. Semoga apa yang kita usahakan tahun 2023 nanti akan dapat dinikmati. Saya kira cukup sekian dulu informasi dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.